Oke, nah sekarang kita lanjutkan di part yang berikutnya, masih di pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian semester untuk matematika wajib ya. Nah, untuk soal nomor 21, di sini pertanyaannya adalah modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, jadi masih ingat kan kalau dia menanyakan modus ya, maka ingat ya, modus adalah tepi bawah dijumlahkan dengan D1 per D1 plus D2 kemudian kali panjang kelas, kan gitu ya. Nah, dalam menentukan modus maka yang pertama kita lihat dulu letak kelas modusnya. Letak kelas modus ya. Letak kelas modus adalah dengan menentukan di mana frekuensi terbesar gitu. Nah, kalau terbesar berarti di terbesarnya kan ini, ya kan? Nah, 18. Jadi berarti untuk modusnya bisa kita lihat, modus di bawahnya berarti yang ini kan, yaitu 71 dikurangi 0,5, itu dia. Jadi berarti 70,5 gitu, plus D1 itu adalah selisih dengan ini. Berarti 18 dikurang 4 berarti 14. Itulah di sini. Plus D1 berarti 14. Nah, D2 nya mana? Kemari. Berarti selisih 18 dengan 10 8 ya. Nah, berarti sini 8. Kali dengan panjang kelasnya itu berarti sekitar 5 ya. Iya, 5. Nah, jadi ini 70,5 plus ini 15 kali 4 berarti 70 dibagi dengan 22 gitu. Nah, jadi 70 kalau kita bagi 22 misalnya, 70 kita bagi dengan 22 ya kan? Maka hasilnya sekitar 3,18. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ya kan? 73,68. Jadi 73,68. Itulah dia, jadi C ya. Itu untuk soal nomor 21. Nah, kemudian untuk soal nomor 22 kita lihat di sini mengenai rata-rata gabungan ya. Misalkan banyak siswa kelas A, B dan C berturut-turut 25 siswa. B 30 siswa dan C 32 siswa. Rata-rata uang jajan yang kelas B dan kelas C masing-masing 15.000 dan C 18.000. Jika rata-rata gabungan uang jajan adalah 17.000, maka rata-rata uang jajan kelas A. Nah, jadi biasa ini kan ketepatan itu ya, rata-rata kelas A. Ada misalnya soal yang ditanya rata-rata gabungannya. Nah, jadi rata-rata gabungan itu kita ingat adalah NA kali XA tambah NB kali XB tambah NC kali XC per NA plus NB plus NC. Nah, jadi di sini kadang yang ditanya itu adalah ini. Nah, ternyata di soal kita ini kan dikasih tahu. Berarti 17.000 ya kan? Sama dengan, nah, NA-nya itu dari 25 kali rata-ratanya itu yang enggak diketahui. NB-nya ada 30 dikasih tahu 15.000 ya kan? Nah, kemudian NC-nya adalah 32 dikalikan dengan 18.000 ya. Nah, 18.000. Nah, oke. Per 25 plus 30 plus 32. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 25 tambah 30 berarti 62, 87. Nah, 87 ini kita kali silang kemarin berarti 17.000 kali 87 gitu. Itu sama dengan 25 XA tambah 30 kali 15 berarti 45, berarti 450.000 ya. 32 kali 18. Nah, 32 kali 18 berarti 576.000 gitu. Nah,
17 ya, 17 kita kali dengan 87 berarti sekitar 1.479.000 ya. Berarti sini 1000 sama dengan 25XA plus ini 450.000 ditambah 576 berarti 1.026.000 ya. Nah itu berarti 25XA itu 1.479.000 dikurangi dengan 1.026.000 berarti sekitar 453.000 gitu. Nah berarti XA sama dengan jadinya 453.000 kita bagi dengan 25. Nah ya 453.000 kita bagi dengan 25 maka kita peroleh 18.120 rupiah. Nah jadi sini jawabannya adalah optionnya E. Seperti itu kira-kira. Jadi kadang nanti yang ditanyanya adalah rata-rata gabungannya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya soal nomor 23 tentang median. Nah lihat di sini median. Nah dalam menentukan median yang ingat median adalah tepi bawah plus N dibagi 2 dikurang FK per F median kali panjang kelas gitu. Dalam menentukan berarti letak kelas median itu adalah data ke N bagi 2 gitu. Jadi pertama kalian harus cari dulu FK-nya. Cari FK. FK-nya berarti pertama 5. 5 tambah 7 12. 12 tambah 14 26. 26 tambah 10 36 makin adalah 40 gitu. Jadi N-nya berarti 40. Nah, jadi kelas median itu kan tadi 40 bagi 2 berarti 20. Nah, 20 itu berarti ada di sini. Nah, kalau kita lihat berarti 20 itu ada di sini nih. Berarti kelasnya ini kan. Nah, berarti median sama dengan T bawahnya berarti yang di sininya 53,5 plus N dibagi 2 berarti 20 ya, kurang FK. FK-nya itu berarti sebelum 26 itu berapa? 12. Frekuensi kelas mediannya berapa? 14. Kemudian kita kali panjang kelasnya ini 7 ya. Nah, T 53,5 plus 20 kurang 12 8 per 14 kali 7. Nah jadi ini kita bagi sama-sama bagi 7 2 berarti 53,5 plus ini 8 dibagi 2 ya. Berarti 53,5 plus 4 jadinya 57,5. Maka jawabannya di sini adalah B. Jadi cara menentukan median seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat mengenai soal data yang dirubah gitu ya. Nah, yang dimana diketahui rata-rata dikasih tahu, jangkauannya dikasih tahu, tapi datanya kita nggak diketahui. Nah, lihat misalkan sekumpulan bilangan memiliki rata-rata. Nah, jadi ada misalnya data X1, X2 sampai nanti Xn. Nah di mana katanya rata-ratanya adalah 7. Nah rata-ratanya 7 sedangkan jangkauannya adalah 3. Nah kita misalkan data ini sudah terurut. Jadi data ini sudah terurut. Jadi ini data terkecil, ini data terbesar. Nah kita perhatikan jika bilangan tersebut dikali A, nanti ceritanya berarti cerita yang kedua ya kan. Berarti pertama X1 plus X2 plus Xn dibagi dengan N itu sama dengan 7. Artinya X1 plus X2 plus Xn dan seterusnya itu adalah 7N gitu ya. Nah itu yang kita ketahui pertama. Kemudian
jangkauannya 3, berarti data terbesar dikurang data terkecil itulah yang 3. Itu jangkauan. Baru kemudian katanya jika bilangan tersebut dikali A, jadi jika bilangan dikali A, baru kemudian ditambah B. Nah jadi sebenarnya untuk cerita soal yang berikutnya itu kan berarti gini dia, X1 katanya dikali A, berarti jadi A setiap data, baru tambah B gitu. Baru ini AX2 tambah B juga, dan seterusnya AXN ditambah B gitu. Itu jadi soal apanya? Datanya. Baru katanya rata-ratanya jadi gini, rata-ratanya jadi 5, sedangkan jangkauannya jadi 3 gitu. Berarti kita buat rata-rata, ya kita buat ini AX1 tambah B, AX2 tambah B tambah titik-titik, AXN tambah B, dibagi ya dengan N tetap kan. Jadi katanya ini berarti berapa? 5 kan? 5. Jadi ini kita gabungin nih, AX1, AX2, AXN. Baru di sini tambah B, tambah B, tambah titik, tambah B, begitu ya. Bagi dengan N. Nah, berarti ini kalau kita buat jadinya kan 5, ini A kali kan. A kali X1 plus X2 plus XN gitu. Tambah karena B-nya ada sebanyak N, berarti kita buat aja BN gitu. Dibagi dengan N. Nah, berarti kalau kita kali silang ini, ya kan, jadinya apa? Atau boleh ya, tidak perlu pun dikalikan, nggak masalah. Berarti 5 sama dengan A X1 tambah X2 sampai XN tadi kan ini, ya kan? Berarti A kali 7N tambah BN dibagi dengan N. Jadi kalau kita coret ini sama-sama berarti 5 sama dengan apa? 7A plus B, itu persamaan pertama, ya kan? Nah baru yang kedua apa? Dari jangkauannya 3 ya. Berarti dari sini kita buat AXN dikurangi dengan AXN ditambah B dikurangi dengan AX1 tambah B, itu katanya adalah 3 ya kan. Jadi berarti AXN kurang AX1, ini B nya habis kan, sama dengan 3. Nah itu dia. Berarti A ini XN kurang X1 sama dengan 3. Berarti A kali XN kurang 1 kan 3. Berarti A nya adalah 1 kan, karena 3 bagi 3. Nah dari sini karena A nya 1 berarti apa? 5 plus berarti 5 sama dengan apa? 7A tambah B. Jadi A nya kan 1, berarti 5 sama dengan 7 kali 1 tambah B, sehingga B nya adalah minus 2. Nah pertanyaannya adalah 2A kurangi B gitu kan. Jadi 2A, 2 kali 1 dikurangi 2, berarti 2 kali 1 dikurangi berapa tadi? Min 2 ya. Berarti 2 kali 1 2 dikurangi min 2 jadinya 4 gitu ya. Ini dia. Oke tuh ya. Nah jadi seperti itu kira-kira ya. Nah sebenarnya boleh menggunakan konsep yang mudah, artinya ini boleh kamu buat, karena ingat kalau dia dikalikan kemudian dijumlahkan tetap hasilnya pasti sama nanti kan. Artinya dia konsepnya tinggal kita buat rata-ratanya, berarti apa? AX ya kan, AX1 tambah B dijumlahkan, berarti rata-ratanya AX tambah B gitu, langsung dia, jadi nggak ada masalah ya. Nah kemudian yang berikutnya ini ya, diagram berikut menunjukkan banyaknya mahasiswa program studi matematika di suatu universitas. Nah jadi ibaratnya di soal ini diketahui jumlahnya, ini misalnya contoh ini kan 56 70. Jadi diibaratkan misalnya jumlah daripada yang memilih ini ada sekitar 500 misalnya, totalnya seluruh dari mulai tahun 2014 2015 sampai dengan
2019 ada totalnya itu sekitar 500 mahasiswa. Jadi yang ditanya persen dari mahasiswa di tahun 2017 gitu berapa. Nah jadi caranya gini, jadi kita carilah X-nya. X-nya itu langsung kita kurangi aja 500 dikurangi dari ini. Kurangi 56, kurangi 70, kurangi 62, kurangi 80, kurangi 60 gitu. Coba 500 dikurangi itu berapa kira-kira? 500 dikurangi dengan 70. 500 kurangi 56 kurangi 70 kurang 62 kurang 80 dikurang 60 gitu. Berarti dapatlah 172 kan? Nah berarti persentase di tahun 2017 adalah 172 per total kali 100% gitu. Jadi kita coretlah ini, berarti 172 kita bagilah 5, dapatlah sekitar 34,5%. Seperti itu untuk soalnya ya. Nah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ini nanti diingat ya. Oke, yang berikutnya simpangan rata-rata ya. Nah simpangan rata-rata kita ingat rumusnya apa? Sigma dari XI dikurang X bar, nilai mutlaknya dibagi dengan N. Jadi pertama kita cari adalah rata-rata kan. Berarti 3 plus 1 plus 8 plus 9 plus 2 plus 7 kita bagi dengan 6. Jadi 4, 12, 21, 23 berarti 30 kan. 30 bagi 6 dapat 5. Nah berarti simpangan rata-rata itu jadinya kita kurangi 3 dikurangi 5 berarti nilai mutlaknya 3 kurangi 5 berarti kan nilai mutlaknya min 2 plus 1 kurangi 5 min 4 8 kurang 5 berarti 3 9 kurang 5 berarti nilai mutlak 4 2 kurang 5 berarti min 3 7 kurang 5 berarti 2 per 6. Jadi mutlaknya ini kan 2 4 3 4 3 2 per 6. Jadi 6 tambah 3 9 13 16 18 18 dibagi 6 dapatlah 3. Maka jawabannya adalah option C. Itu dia untuk simpangan rata-rata. Oke ya, simpangan rata-rata jangan lupa. Nah yang berikutnya mengenai ragam. Nah ingat untuk ragam itu sama dengan varians kan. Nah berarti S kuadrat. Jadi S kuadrat adalah sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah I-nya nanti kita mulaikan dari 1 sampai N ya. Nah pertama sekali kita tentukan rata-rata. Nah kita tentukan. Nah berarti 3 tambah 5 gitu ya. Coba 3 8 12 17 23 31 38 47 53 59 64 73 64 71 80 85 93 96 ya. Jadi 96 lah ini totalnya. Per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah jadi 96 dibagi 16 dapatlah 6. Nah itu dia. Nah jadi sekarang kita coba cari rata-rata ragamnya. Nah kita kurangi nih 3 kurangi 6. Nah 3 kurangi 6 itu kan min 3 kan. Min 3 kuadrat tambah 5 kurang 6 berarti min 1 kuadrat tambah 4 kurang 6 min 2 kuadrat 5 kurang 6 min 1 kuadrat 6 kurang 6 0 kuadrat 8 kurang 6 2 kuadrat. Kemudian di sini tadi 0 ya, berarti 7 kurang 6 1 kuadrat. Kemudian 9 kurang 6 3 kuadrat. 6 kurang 6 0 kuadrat min 1 kuadrat ya kan.
Kemudian di bawahnya kita buat ya 7 kurang 6 tadi sudah, 5 kurang 6, 7 kurang 6 1 kuadrat. Kemudian 5 kurang 6 berarti min 1 kuadrat. 8 kurang 6 2 kuadrat. 3 kurang 6 min 3 kuadrat. Baru kita bagilah dengan 16 gitu. Jadi hasilnya ini 9 1 4 kemudian 1 0 4 1 9 0 0 1 1 1 4 9 per 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nah ini coba, ini ada yang salah kan? Coba ya. 3 kurang 6 min 3, 5 kurang 6 min 1, 4 kurang 6 min 2 kuadrat, 5 kurang 6 min 1 kuadrat, 6 kurang 6 0 kuadrat, kemudian 8 kurang 6 2 kuadrat, 7 kurang 6 1 kuadrat, 9 kurang 6 3 kuadrat, 6 kurang 6 0 kuadrat, 6 kurang 6 0 kuadrat, 5 kurang 6 min 1 kuadrat, 7 kurang 7 kurang 6 1 kuadrat ya. 9 kurang 6 berarti satu lagi ya. Bisa kita tambahkan 3 kuadrat aja. Tambah 9 ya. Nah hasilnya berarti 10 14 ya kan. 15 19 20 29 30 31 32 36 45 45 berarti 54 per 16, sama-sama kita bagi 2, 27 per 8, maka ini adalah 33 per 8. Jadi jawabannya di sini B gitu. Oke. Nah seperti itu caranya nanti ya dalam menentukan ragam. Oke, bisa ya. Nah kuncinya jangan sampai silap, nah seperti tadi ya. Oke, next yang berikutnya. Nah untuk rataan ya kan. Nah berarti kalau kita bahas mengenai rataan, maka ingat rataan itu apa? Sigma dari Fi kali Xi per sigma F. Nah jadi kita cari dulu Xi nya di sini. X itu kan nilai tengah. 21 tambah 30 itu kan 51 dibagi 2 berarti sekitar 25,5 ya kan. Itulah 51. Nah berarti tambah 10 berarti 35,5, 45,5, kemudian 50,5, kemudian di sini 65,5 gitu. Nah berarti untuk menentukannya tinggal kita kalikan Fi kali Xi. Nah 2 dikalikan 25 berarti dapatlah ini sekitar 51. Nah 4 dikali 35,5 itu adalah 142. 45,5 dikali 4, nah kali 4 dapatlah 182. Nah 50,5 dikali 2, nah dapatlah itu 101. 65,5 kali 4 262. Nah kita total lah ini. Coba 51 ditambah 142 ditambah 182 ditambahkan dengan 101 ditambahkan 262, maka dia sekitar 738. Jadi 738 kita bagi dengan 6, 10, 12, 16. Nah gitu. Nah kita bagilah ini dengan 16, maka dapatlah sekitar 46,125 ya. Nah coba kita cek dulu ya. Nah di sini tidak ada jawabannya kan, kita coba cek. Nah mana tahu ada kesalahan perhitungan ya kan. Nah 21 tambah 30 51 kan. 51 bagi 2 kan pas tuh 25,5.
10 35,5, 45,5, 50,5. Kemudian di sini nih ya. Ya ini ya. Ini berarti harusnya 45,5. Ini kan. Kemudian di sini 55,5, 65,5 gitu ya. Nah, kita kalikan. Coba ya. Nah, 45,5 dikali 4. Ya kan, 45,5 dikali 4 dapatlah 182. 55,5 kali 2 dapatlah 111. 65,5 kali 4 262. Nah, kita jumlahkan 51 tambah 142 tambah 182 tambah 111 tambah 262 itu 748 ya kan. 748 kita bagilah dengan 16 tadi. Nah, kita bagi dengan 16 maka dapatlah sekitar 46,75. Nah, itu dia. Oke, itu untuk mengenai rataan ya. Nah, bagus. Itu rataan. Nah, kemudian kita lihat kalau dia menanyakan kuartil. Nah, apakah kuartil atas atau kuartil tengah maupun kuartil bawah. Nah, kalau dia kuartil atas berarti Q3. Nah, jadi kita lihat di sini 49,5 kan. Nah, jadi pertama kita buat kelasnya dulu ya. Kelas 49, ini 49,5 berarti 49 sampai 54 ya kan. 55 sampai 60 kan. Tambah 59 ya, 59. 60 sampai 64 ya kan. 65 sampai 69. 70 sampai 74. Nah, frekuensinya di sini berarti 8, frekuensi 8 kita buat ya. Kemudian di sini jadi 18 ya. 18, kemudian 24, kemudian 48, kemudian dia 8 ya. 10. Nah, itu kan. Nah, berarti di sini kita cari FK-nya dulu. 8, 26, 50, 98, 108 ya. Berarti 108. Pas ya. Nah, kemudian di sini dapat 108. Berarti kita cari dulu kuartil 3. Berarti caranya tentukan letak kelasnya. Kelas kuartil 3 data ke 3 kali 108 dibagi 4. Nah, itu dia. Jadi 108 kita bagi 4. Kita bagi 4 itu berarti sekitar 27. Nah, 3 kali 27 berarti 81. Nah, 81 itu di mana? Berarti di sini. Berarti ini cerita kita kan? Nah, berarti untuk menentukan kuartil ya kan, kuartil I. Berarti TB tambah 3 kalau dia apa? I kali N bagi 4 kurang FK kuartil ke I kali panjang kelas, mirip seperti median juga. Jadi kuartil 3 berarti jadinya tadi kelas ke berapa tadi? Ini ya. 64,5 tambah. Berarti sini dapatlah sekitar 81 dikurang FK-nya berarti 50 per 48 kali 5. Nah, ini. Jadi 81 dikurangi dengan 50, kemudian kita kali 5 berarti dapat 64,5 tambah 155 bagi 48. Dibagi 48 dapatlah sekitar 64,5 tambah 3,2 berarti 22, berarti 67,7
3 gitulah ya. Maka jawabannya adalah option E, seperti itu. Ya. Itu menentukan kuartil ketiga. Nah, berikutnya kita lihat mengenai simpangan baku ya. Simpangan baku ya kan. Nah, kalau simpangan baku berarti tadi gampangnya kita hitung apa? Simpangan baku akar kan, berarti akar dari, nah itu dia, akar dari, nah, sigma xi dikurang x bar kuadrat dibagi n gitu. Jadi pertama kita cari dulu rata-rata. 7 tambah 6 13 18 26 30 38 42 48, berarti ini 48 per 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti dapatlah sekitar 6. Nah, jadi kita langsung buat simpangan baku, kita langsung akarkan. Ayo. Berarti 7 kurang 6 berarti 1 kuadrat. 6 kurang 6 0 kuadrat. 5 kurang 6 min 1 kuadrat. 8 kurang 6 2 kuadrat. 4 kurang 6 min 2 kuadrat. Kemudian 4 kurang 6 tadi ya, berarti 1, berarti 1 2 3 4 5. Oke. 8 kurang 6 2 kuadrat. 4 kurang 6 min 2 kuadrat. 6 kurang 6 0 kuadrat per 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Akar dari, ayo. Berarti 1 0 1 4 4 4 4 0 ya kan? Per 8. Akar dari 1 2 6 10 14 18 ya, 18 kan? 18 dibagi 8. Nah, berarti di sini kalau kita hapus ini berarti sama dengan akar dari sama-sama bagi 2 9 per 4 ya kan? Berarti 3 per 2. Maka jawabannya di sini adalah C. Oke, demikian untuk soal nomor 21 sampai 30, mudah-mudahan bisa dipahami ya.